Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sedang berlangsung sidang pembacaan vonis untuk terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Ibu Putri terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J Juli 2022 yang lalu. Sebagaimana yang Anda dengarkan, ini saya mengambil video ini jam 13.00 lebih sedikit, masih berlangsung sidang. Hakim masih membacakan argumen-argumen, alasan-alasan sebelum mengetuk palu menjatuhkan vonis kepada Ferdy Sambo dan Ibu Putri. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup dan Ibu Putri 8 tahun penjara. Nah, apakah tuntutan jaksa ini akan dikabulkan oleh hakim? Berapakah hakim akan memutuskan vonis kepada Ferdy Sambo? Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi dari terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari saksi Richard bahwa perbuatan yang dilakukannya nanti telah direncanakan dengan matang dan sudah dipikirkan baik-baik oleh terdakwa, sehingga tidak ada keraguan bagi saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk tidak melaksanakan perintah terdakwa. Menimbang bahwa terlebih lagi pada saat terdakwa menyuruh saksi Richard untuk menambahkan peluru dalam senjatanya serta mengambil dan menyerahkan senjata HS milik korban pada terdakwa. Hal ini diartikan bahwa terdakwa telah memikirkan segala sesuatunya yang sangat rapi dan sistematis. Menimbang bahwa sebagai wujud dan kehendak yang telah direncanakan tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Chandrawati ke Duren 3, terdakwa sampai di Duren 346 dan memerintahkan saksi Kuat Maruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, didorong ke depan, lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang di sampingnya untuk menembak terdakwa, dan saksi Richard menembak banyak 3 atau 4 kali korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak dapat pastikan. Menimbang bahwa selanjutnya terungkap fakta di persidangan berupa persesuaian keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan terdakwa telah nyata akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa itu benar-benar terjadi, yaitu kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim meragukan keterangan terdakwa yang hanya menyuruh saksi Richard untuk membackup atau mengatakan Fajar Cat pada saat itu, karena menurut majelis hakim hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong yang belaka. Mengingat yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup sampai di Riki Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Begitu saksi Riki Rizal mengatakan tidak sanggup menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansah Yosua Huta Barat, maka kemudian saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yosua tersebut. Menimbang bahwa demikian halnya pada saat penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer, di mana setelah saksi menembakkan 3-4 kali penembakan, korban Nofriansah jatuh terlungkup dan saksi Richard masih mendengarkan erangan dari korban Yosua. Kemudian saksi Richard melihat terdakwa maju dan menembak korban Yosua. Setelah itu beberapa kali menembak dan menembak ke arah atas TV. Menimbang bahwa dari hal di atas dapat diketahui bahwa dalam waktu yang singkat, tidak perlu berpikir lama, telah menembak korban Yosua. Kemudian terdakwa menjalankan skenario seperti yang telah ditegaskan berulang kali kepada saksi Richard, yaitu seakan-akan membuat keadaan seperti yang diinginkan oleh terdakwa atau menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga terkesan kejadian di Duren 3 adalah tembak-menembak antara saksi Richard dan korban. Padahal sebenarnya terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar
Akan tetapi terdakwa tetap mengatakan hal tersebut karena terdakwa menyadari bahwa tindakan itu merupakan skenario yang telah direncanakan. Menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dengan adanya skenario itu terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau menciptakan alibi atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Menimbang bahwa selain daripada itu, untuk lebih meyakinkan lagi pelaksanaan skenario yang merupakan bagian dari rencana terdakwa, kemudian diketahui terdakwa jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga beberapa kali, tetapi saksi Richard tidak tahu berapa banyaknya. Kemudian menembak juga ke arah atas TV, lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Nofriansah. Saksi Richard melihat terdakwa memegangkan senjata api kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari penjabaran di uraian di atas, menurut majelis hakim dapat ditarik suatu fakta yang linier antara skenario yang merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh terdakwa dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Termasuk diantaranya terdakwa membuat keterangan yang terjadi di Duren 3 adalah tembak-menembak dan bukan penembakan, serta disampaikan pula pada saat terdakwa datang sudah terjadi tembak-menembak, padahal diketahuinya kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Menimbang bahwa karena terdakwa berpikirnya semuanya telah berjalan sesuai dengan keinginan terdakwa, maka pada tanggal 10 Juli 2022 malam, saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuatmaruf dipanggil ke lantai 2 oleh terdakwa dan Putri Chandrawati. Bahwa terdakwa juga memberikan uang sejumlahnya untuk saksi Kuatmaruf sejumlah 500 juta, untuk saksi Ricky Rizal sejumlah 500 juta, dan untuk Richard Eliezer Budiang Lumiu sejumlah 1 miliar. Pada waktu itu sudah ada 3 amplop yang dipersiapkan dan terdakwa berkata akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli itu. Menimbang bahwa terdakwa kemudian memberikan 3 HP kepada saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuatmaruf, dan terdakwa menyuruh ganti HP untuk memindahkan kartunya di situ. Menimbang bahwa terdakwa masih bisa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut. Terdakwa masih bisa memilih lokasi, terdakwa masih bisa memilih alat yang akan digunakan, dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya. Menimbang bahwa oleh karena itu, menurut pendapat majelis hakim, apabila mencermati rangkaian kejadian yang di atas yang terangkum dalam fakta hukum seperti yang telah diuraikan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya pada saksi Ricky Rizal Wibowo hingga perkataan menembak korban Yosua kalau melawan, dan memanggil saksi Richard dengan mengatakan hal yang sama bahkan lebih dari tegas daripada itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum atau sesudah penembakan kekerasan menjadi tembak-menembak sebagai bagian dari tindakan membela Putri Chandrawati dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak pula dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirnya dan dipertimbangkan, bahkan jalan keluar seperti susunan skenario sudah dirancangnya. 2. Hasil dari proses pemikiran terdakwa tersebut kemudian dijalankan dengan tujuan diinginkan, yaitu kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga meskipun terdakwa sebenarnya mempunyai waktu yang cukup untuk tidak melaksanakan kehendaknya atau mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sejak sebelum berangkat Duren 3 maupun pada saat terdakwa berjalan santai dari posisi mobil di pertigaan komplek rumah dinas Duren 3 maupun pada saat terdakwa menyuruh saksi Kuatmaruf memanggil Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan.
Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan penasihat hukum yang mengemukakan sebagai berikut, bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan kejahatan kepada siapapun, terlebih pada korban Yosua Huta Barat. Penjelasan unsur dengan rencana terlebih dahulu harus dilakukan dengan keadaan tenang. 3. Harus dibuktikan keadaan yang tenang pada unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pada halaman 149, penuntut umum mengesampingkan penjelasan dengan rencana terlebih dahulu berkaitan dengan situasi yang tenang. Halaman 150. Masih digunakannya keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi. Halaman 152. Pembuktian kesalahan terdakwa oleh penuntut umum hanya didasarkan pada asumsi, yakni menentukan dimulainya perencanaan sejak ditanyakan senjata HS pada saksi Richard. Halaman 157. Pembuktian tentang senjata HS dan terdakwa menggunakan sarung tangan hitam yang dilakukan penuntut umum hanya asumsi belaka. Halaman 159. Penuntut umum berasumsi skenario tembak-menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban. Penuntut umum telah membuat kesimpulan yang salah soal yang cukup memikirkan hal-hal seperti poin 4 dan 5. Halaman 168. Menimbang bahwa terhadap adanya nota pembelaan penasihat hukum di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada saat pembahasan unsur dengan sengaja, maka diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan bagian ini. Menimbang bahwa hal yang dinyatakan oleh penasihat hukum poin 1 sampai dengan 4, hal tersebut majelis sudah pertimbangkan dengan baik, mencakup tentang ada tidaknya rencana terdakwa yang menginginkan kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Demikian juga pemaknaan keadaan yang tenang telah dipertimbangkan mulai dari perbuatan permulaan sampai dengan niat yang diutarakan oleh Riki Rizal Wibowo maupun saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu hingga akhir dari kehendak atau keinginan terdakwa untuk telah terwujud, yakni kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan demikian, nota pembelaan yang berkenaan dengan poin 1 sampai dengan 4 patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian halnya dengan pembahasan nota pembelaan poin 5, 7, dan 9, di mana penasihat hukum masih berkutat dengan pernyataan tentang kesaksian atau keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri sendiri. Dan hal ini telah majelis hakim pertimbangkan pada saat pembuktian unsur dengan sengaja, sehingga mutatis mutandis diambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan ini. Dan oleh karena mana pembahasan nota pembelaan penasihat hukum poin 5, 7, dan 9 ini patut dikesampingkan pula. Timbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum poin 6 dan 8 majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum di bagian ini mengemukakan tentang pembuktian kesalahan terdakwa oleh penasihat hukum hanya didasarkan pada asumsi, yaitu menentukan dimulainya perencanaan sebagaimana ditanyakan senjata HS pada senjata Richard. Halaman 157. Dan tentang penuntut umum berasumsi skenario tembak-menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban. Halaman 161. Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan oleh penasihat hukum tersebut, menurut hemat majelis adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi Riki Rizal, di mana terdakwa menyampaikan niatnya pada saksi Riki Rizal Wibowo yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat.